Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Baginda iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena kita dipertemukan kembali oleh Allah di awal-awal bulan Syawal ini, di awal-awal bulan kita berhari raya ini, setelah sebelumnya kita mencurahkan berbagai macam kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah di bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Semoga apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, baik sholat kita, puasa kita, sedekah kita atau zakat kita, dan tilawah kita serta amal-amal yang lainnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi catatan pemberat kebaikan kita di akhirat kelak. Dan semoga dengan itu semuanya Allah memberikan kebaikan kepada kita, rahmatnya, ampunannya, serta berbagai macam fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang lainnya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surah Al-Fajr, yang mana pada pembahasan kemarin kita telah membahas tentang berita yang Allah sampaikan kepada kita tentang tiga suku atau tiga kaum yang mereka adalah kaum yang tersohor, kaum yang terkenal, kaum yang memiliki karunia atau kaum yang diberi karunia yang luar biasa oleh Allah, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun, yang Allah katakan bagaimana Allah menghancurkan mereka semuanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina tawaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Yang semuanya itu menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Kaum Ad, penghuni negeri Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Demikian pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum Samud, kaum yang datang setelah kaum Ad. Kalau kaum Ad di bagian selatan Jazirah Arabia, kaum Samud daerah adalah kaum yang dekat dengan Madinah, ya. Dan kemudian Fir'aun adalah penguasa Mesir, yang mana semua kaum suku-suku semua mereka ini adalah orang-orang yang Allah katakan alladzina tawaw fil bilad, mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka tidak mau beriman kepada Allah, memperturutkan hawa nafsu, mereka berbuat sewenang-wenang, ya, mereka menindas dan semacamnya, mereka memperturutkan hawa nafsu. Akhirnya apa kata Allah? Allah katakan Allah katakan fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Allah timpakan pada mereka adab yang demikian dahsyat. Adab yang demikian dahsyat, Allah katakan sawta adab. Adab itu ibarat cemeti yang menghantam mereka, yang membuat mereka terkapar di tempatnya. Ada yang terkapar karena suara langkingan, ada yang terkapar oleh adab yang lainnya, ada yang terkapar ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya, menjadi pelajaran buat kita kaum yang datang selanjutnya, yang Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memiliki akal fikiran. Maka ada haditsan yuftara,
kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bukan cerita dongeng, ya, bukan cerita palsu, tidak. Wal tasdiqan lima baina yadayhi, tapi dia itu adalah berita yang benar-benar membenarkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Bahkan dia menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berakal. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin muncul pertanyaan, apakah umat Islam ini, ya, tatkala mereka menyelisih Rasulnya, akan mendapatkan musibah yang sama seperti Allah timpakan pada mereka musibah yang datangnya dari langit, ya. Ada yang buminya dibalik. Apakah seperti itu? Jawabannya bisa jadi, tetapi bisa jadi dengan musibah-musibah yang lain. Yang jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis riwayat Ahmad, alla yuhlikahum bisanatin bi'amah. Allah berdoa kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya adab yang seperti umat yang terdahulu tidak ditimpakan kepada umatnya, dan supaya umat ini tidak dimusnahkan oleh kelaparan sepanjang masa. Tidak. Dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, kalau seandainya muncul pertanyaan, kenapa orang-orang di kalangan kaum muslimin, mereka-mereka yang membangkang dari perintah Allah dan Rasulnya, tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah umat-umat terdahulu? Jawabannya adalah, ini adalah permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaupun kemudian muncul musibah yang sama menimpa mereka, itu adalah berarti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak wilayah-wilayah kaum muslimin yang tidak mendapatkan cobaan yang sama atau musibah yang sama sebagaimana umat-umat sebelumnya. Dan itu adalah bagian dari dikabulkannya doa Rasulullah SAW untuk umat ini. Akan tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, umat ini akan dikalahkan bukan dari orang lain, tetapi dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena konflik internal umat ini sendiri. Umat ini tidak akan mungkin kalah oleh serangan luar, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Tetapi umat ini akan hancur oleh perhara yang terjadi di tengah-tengah mereka sendiri, antar mereka. Fitnah, ya, perpecahan, saling mendolimi, saling mencaci, ya, pertarungan dan semacamnya, yang bisa jadi, ya, motivasinya adalah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau hasad atau hal semacamnya. Yang jelas umat ini hancur oleh perkara yang terjadi di internal mereka. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat kita sayangkan masih banyak di antara kita yang gampang menyulut konflik internal, entah apapun alasannya, ya. Yang jelas kita lihat berapa banyak konflik-konflik internal yang muncul, yang akhirnya itu melebar dan merebak, ya, di tengah-tengah umat, sehingga umat ini terpecah-pecah, ya, menjadi beberapa golongan. Banyaknya orang-orang yang mengajak kepada kepentingan dirinya, bukan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengajak kepada ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi kepada kepentingan dirinya, ya. Dan mereka menganggap akulah yang paling benar tentang masalah Al-Quran dan Sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang membuat umat ini rapuh, yang membuat umat ini lemah, ya. Kita lihat bagaimana kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia, mereka pun terkungkung, diinjak-injak oleh kaum kafirin, oleh orang musyrikin. Kenapa? Karena mereka sendiri terpecah-pecah di dalamnya,
dan sebagian umat kaum muslimin di dunia pun juga terpecah-pecah keadaan mereka. Ya. Maka tentu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak akan mungkin Islam ini jaya, tidak akan mungkin umat ini menjadi umat mulia kecuali kalau benar-benar ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara totalitas, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan, dengan penuh kearifan, dengan penuh keadilan. Ya. Bahkan ini pun perlu untuk didatangkan sikap untuk saling menghargai di dalam memahami nas yang ternyata bisa jadi nas itu tentang hukum statusnya disepakati, tetapi ketika menyikapi orang-orang yang menyelisihinya itu mungkin banyak perselisihan di dalamnya, dan kita dengan baik sampai kemudian malah memperkeruh keadaan. Ini membuat umat ini tergerus, ini membuat umat ini habis, ini membuat umat ini lemah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim lil-muslim kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Umat muslim dan muslim yang lainnya ibarat satu bangunan yang kokoh berdiri menjulang, yang satu sama yang lainnya saling menguatkan. Tidak ada rumah yang berdiri pada satu tiang. Rumah itu berdiri pada banyak tiang. Ya. Eloknya rumah itu, kokohnya rumah itu tergantung pada tiang-tiang penyangganya. Kalau masing-masing tiang penyangga mereka saling bekerja sama untuk saling menyangga, maka rumah itu akan senantiasa kokoh. Berbagai macam bertubi-tubi serangan fitnah melanda, maka tidak akan mungkin bawa dampak apapun pada rumah tersebut. Ya. Ini yang kita kepingin, ya, agar benar-benar umat ini terhindar dari petaka sebagaimana yang petaka itu menimpa umat-umat sebelumnya. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islihiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi itu menjadi baik. Ya. Jangan engkau buat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi itu menjadi baik. Awalnya baik, tapi kemudian muncul prahara. Ya. Muncul yang namanya dakhan, yaitu noda. Dan kemudian diperparah dakhan ini oleh adanya penyeru-penyeru yang mengajak kepada kepentingan pribadinya, yang itu akhirnya mengajak umat ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dulunya satu, kemudian muncul sosok oknum yang mengotori, akhirnya terpecah dua. Banyak orang-orang seperti itu terpecah 3, 4, 5, 6 dan yang lainnya. Dan tentu ini bukan memperbaiki. Dan ini pun tidak hanya pada kita yang memberikan nasihat. Kadang-kadang minta maaf, kita sendiri yang mendengarkan nasihat itu, kita mungkin kurang paham, atau maaf, mungkin literatur kita baru satu kalimat yang sampai pada kita dari si fulan. Kita nggak melihat bagaimana penjelasan fulan yang lainnya yang juga sama-sama Ahlus Sunnah. Tapi yang terjadi, kita langsung ambil, kita untuk menghantam orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita termasuk andil ternyata untuk berbuat kerusakan setelah tempat ini menjadi baik. Berapa banyak orang seperti itu, ya, tampil dunia, ya, khususnya di dunia media sosial, untuk tampil seakan-akan dia adalah orang yang paling nomor satu, paling jago, nomor wahid di barisan terdepan, orang-orang yang betul-betul dianggap membuat kebaikan atau perbaikan di muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan sama dengan kita tertipu oleh diri kita sendiri. Ya. Maksud kita memperbaiki, ternyata malah merongrong. Na'udzubillah min dzalik. Malah mengotori, malah mencampuri. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kita enggak mengetahui batasan kita. Kita merasa kita paling wah. Allahu Akbar.
Ini nggak benar. Ini tidak benar. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada firman Allah tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah dia diperbaiki. Artinya kalau ada orang yang dia berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi itu diperbaiki, maka orang itu dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Ya, kenapa dia menginginkan adanya fitnah? Kenapa dia menginginkan adanya hal-hal yang lainnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun." Lihat ayat ini. Dan sungguh andai kata penduduk negeri itu beriman, ya, bertakwa, ya, maka pasti kami akan bukakan untuk mereka keberkahan pintu dari langit, ya, wal ard, dan keberkahan yang datangnya dari bumi. Tapi yang terjadi, walakin kadzabu, namun mereka tetap dusta, ya, fakhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka lantaran apa yang mereka kerjakan tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perintah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik, memperbaiki. Dan dari sini pun kita pahami bahwasanya Allah tidak hanya menyuruh kita untuk menjadi baik, tapi Allah juga menyuruh kita untuk tampil sebagai insan yang perbaiki, saleh, musleh. Dia baik, tapi juga dia memperbaiki. Bukan baik dengan sendirinya, tapi dia juga harus memperbaiki orang lain. Sebagaimana dirinya baik, maka dia harus membuat baik orang lain. Dan banyak ayat-ayat yang serupa dengan ini. Salah satunya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini ketika orang beriman dan beramal saleh, apa yang terjadi? Ternyata keimanan dan amal saleh yang telah membuat mereka baik, mereka menjadi orang saleh, tidak cukup. Dia harus muslih, dia harus memperbaiki yang lainnya. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil haqq, mereka saling berwasiat untuk mengerjakan yang hak, yaitu Al-Quran, dan wa tawassaw bis sabr, mereka mengatakan saling menasihati untuk senantiasa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat umat ini mereka tidak lagi bisa untuk menahan murka Allah, mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Allah Tuhanmu itu menimpakan pada mereka cemeti azab. Ya, cemeti azab. Kata-kata syaut itu cemeti. Azab itu artinya azab. Ya. Dan ini suatu kalimat yang sungguh luar biasa maknanya. Sawta adzab, cemeti azab. Tanpa perlu diungkapkan azab, cemeti itu sudah menyakitkan. Cemeti itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada nanti di akhir zaman dua golongan manusia yang mereka adalah penghuni neraka, yang aku belum pernah lihat mereka di masaku, yaitu perempuan yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, ya, lenggok menggoda manusia. Ini, ya, apa namanya, orang seperti ini dari macam umatnya Rasulullah SAW yang gak akan mungkin bisa masuk surga. Mencium orang lain juga enggak. Ya, dia menjadi orang yang selalu memukul manusia dengan cemeti. Ya, dengan cemeti. Selalu ada dengan cemeti. Bahkan cemetinya seperti adnabil bakar, seperti ekornya onta, sebagai ekornya sapi. Ya, yang kedua adalah kaum yang mereka berpakaian tapi telanjang, yaitu laki-laki, yaitu perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dua kaum ini, salah satunya disebutkan orang yang memakan cemeti dipukul kepada manusia. Ya,
Na'udzubillah, sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya. Dan itu dikatakan suatu adab, menunjukkan dahsyatnya adab tersebut. Ya. Orang dipukul dengan tongkat itu adab. Ya. Tetapi ketika dipukul dengan yang namanya syaut, maka azabnya lebih dahsyat, lebih sulit, lebih menyakitkan. Bisa dipahami, bisa dirasakan ya. Bagaimana orang kalau dipukul dengan tongkat, dengan orang yang dipukul dengan cemeti, sakitnya cemeti lebih. Itu bisa kulit mengelupas, bahkan dagingnya mengelupas dengan satu kali pukulan. Ya, Allah SWT. Ya, dan ketika Allah mengatakan seperti ini, Allah katakan inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Ini artinya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya Allah itu mengawasi, maka tidak ada satupun orang yang luput dari azabnya Allah. Sekian banyak kaum itu yang ingkar pada Allah, satu persatu Allah azab, dan tidak ada yang lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Wa ma hum anha bighaibin. Dan tidak ada seorang pun yang lolos dari persidangan nanti. Tidak ada seorang pun yang lolos dari persidangan nanti. Yang itu berarti mereka akan dihisab dengan habis-habisnya, dan mereka akan diadab dengan sehabis-habisnya kalau mereka diadab, dan mereka akan mendapat ampunan dengan kemuliaannya kalau mereka dapat ampunan. Ya. Yang jelas wa ma hum anha bighaibin. Tidak ada satupun orang yang lolos dari persidangan saat itu nanti. Ya. Di dunia demikian pula, tidak ada orang yang lolos dari apa yang telah Allah kehendaki. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak lalai dengan apa yang kalian lakukan, kata Allah Ta'ala. Ya. Mirsad. Perjamaah, kata-kata mirsad itu mengawasi, itu betul-betul mengawasi tanpa sedikit pun Allah lengah. Kita ini minta maaf, kalau berkendara di lalu lintas, kita kalau ada polisi-polisi, kita langsung seakan-akan kita berusaha untuk menempatkan kendaraan kita pada tempat yang benar, tidak mau melewati garis, harus di dalam garis. Dia harus betul-betul memperhatikan lampu, isyarat lampu, harus memperhatikan tanda-tanda lalu lintas. Ya, ini kenapa ada Pak Polisi? Ditambah kalau lampu merah, awas, area diawasi oleh CCTV, kita akan lebih lagi. Di tol, kecepatan Anda diawasi, dimonitor oleh CCTV, kita nggak berhenti kecepatan lagi. 100 sudah cukup, nggak bisa lebih. Ya. Ini baru alat. Ini baru alat. Ada toko, tulis di sini ada kamera pengawas CCTV. Wah, kita nggak berani berbuat macam-macam di toko itu. Ya. Kenapa? Ada CCTV. Padahal CCTV terbatas. Tapi kenapa kita kok seperti merasakan sesuatu yang lebih? Ya. Ini anehnya kita. Ya. Ini anehnya kita. Padahal pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menerpa sisi zahir kita, tetapi pengawasan Allah kepada kita menerpa sisi batin kita. Zahirnya nampaknya baik, seperti orang-orang baik, seperti orang alim, seperti orang soleh, tapi hatinya Allah tahu. Kalimatnya mulia, menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, hatinya belum tentu. Allah tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Tuhanmu itu betul-betul mengawasi. Tidak hanya mengawasi zahir kalian, tapi juga mengawasi batin kalian. Ya. Ini para jemaah. Ini harus kita pahami. Betapa seandainya pun kita telah menjadi baik, mengajak kebaikan, bukan berarti kita lolos dari kesalahan. Mirsad, Allah sebagai zat yang maha mengawasi. Maka disinilah kalau seandainya kita punya kesempatan, kita tetap harus introspeksi diri. Ya. Terus introspeksi diri. Begitu. Ya. Ada seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Suatu hari ketika dia masih kecil, dia dibangunkan oleh ayahandanya untuk salat malam. Di saat dia salat malam,
dia melihat beberapa orang itu nggak bangun, kemudian berceloteh, apa ini, kok nggak ada yang sholat malam? Apa kata ayandanya? Wahai anakku, seandainya engkau tidur tadi itu justru lebih baik bagi dirimu daripada engkau mengomongi mereka. Ya. Kalau seandainya engkau tidur itu jauh lebih baik daripada engkau bangun seperti sekarang ini, engkau sholat. Ya. Tidak hak bagimu untuk engkau mengkritisi mereka, membicarakan mereka, mentang-mentang kau sudah bangun dan engkau sholat. Ya. Bersyukurlah atas nikmat engkau bisa bicara seperti ini. Ya. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada engkau, bukan kemudian merupakan kunci bagimu untuk bisa mencela mereka. Enggak bisa. Ya. Bersyukurlah karena Allah telah memberikan kepadamu nikmat ini. Begitu. Dan ingat, Allah itu dan hati manusia itu di antara dua jari Allah. Yang itu aku khawatirkan. Allah bolak-balikkan hati dan akhirnya Allah balikkan hatimu dan balikkan hati mereka. Yang akhirnya kedudukannya berubah. Engkau di tempat mereka, mereka di tempat dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Allah Maha mengawasi. Ya. Allah Maha mengawasi. Di sini ma'asyiral muslimin, sekali lagi dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada dirinya Allah Maha mengawasi, maka di sini pelajaran buat kita semuanya, jangan sembrono. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Muhammad ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afalam yasiru fil ardi." Tidakkah mereka itu manusia berjalan di muka bumi ini? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Sehingga mereka bisa melihat apa dampak perbuatan orang-orang sebelum mereka. Ya, orang-orang yang durjana sebelum mereka. Apa artinya tentang orang-orang durjana itu? Dammarallahu alaihim. Allah hancurkan rumah-rumah mereka, menimpa mereka. Wal kafirina amsaluha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sediakan ya kepada orang-orang kafir hal-hal yang serupa untuk mendapatkan adab yang sama. Ya. La ilaha illallah. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan di dalam ayat yang lain surat Hud, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ya qaum la yajrimannakum shiqaqi." Wahai kaum, jangan sampai pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa. Ya. Yang akhirnya an yusibakum mithlu ma asaba qaum Nuh. An yusibakum mithlu ma asaba qaum Nuh au qaum Hud au qaum Saleh wa ma qaum Lutin minkum biba'id. Yang mana artinya sehingga kalian akan ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nabi Nuh, yang menimpa kaum Nabi Hud, atau menimpa kaum Nabi Saleh, atau menimpa kaum Nabi Lut. Dan sungguh kisah mereka adalah kisah yang tidak jauh dari kalian berada. Ya. Ini peringatan. Ini peringatan. Ayat seperti ini dengan ayat sebelumnya adalah peringatan dari Allah yang Allah katakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Tuhanmu itu betul-betul menguasai kalian seperti radar pengawasannya, yang tidak hanya mengawasi sisi zahir tapi juga mengawasi sisi batin. Bila terjadi pertentangan antara kalian kepada Rasul dengan kepada sunnahnya, maka jangan sampai menimpa kalian sebagaimana menimpa umat-umat sebelumnya. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh,
apa yang terjadi pada kaum Nabi Hud, apa yang terjadi pada kaum Nabi Saleh, apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut dan semasamanya. Ya. Bila pelanggaran kalian seperti pelanggaran mereka, maka hati-hati dengan musibah yang sama. Ya. Lalu kenapa? Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu itu benar-benar maha mengawasi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita ketahui bagaimana dampak orang-orang yang mendustakan risalah para rasul. Orang-orang yang mereka tidak mau mengambil agama ini dengan seutuhnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afatu'minu ba'dil kitab wa takfuru ba'd. Apa kalian ini ingin mengimani sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagiannya? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Allah katakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Sungguh tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di kalangan kalian melainkan kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan di akhirat kelak nanti mereka orang yang berbuat seperti ini akan dimasukkan kepada adab yang sangat menghinakan. Dan Allah wa mallahu bighafil amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak lengah, tidak lupa dengan apa yang kalian lakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sikap yang patut untuk diungkapkan oleh seorang muslim terhadap syariat yang Allah berikan kepadanya melalui urusannya. Kecuali apa? Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Dan totalitas ketaatan seperti ini kepada syariat itu wajib. Yang mana totalitas syariat seperti ini berarti menjadikan umat itu tunduk, ya, patuh, tulus, ikhlas, cinta terhadap semua syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Yang itu artinya mereka memiliki rasa takut jangan sampai menghilangkan syariat yang ada, memiliki rasa takut jangan sampai menambah-nambahi syariat yang ada dengan pikirannya, dengan hatinya, atau dengan budaya setempatnya, atau warisan nenek moyangnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus murni. Ya. Sebab kalau seandainya mereka mengingkarinya, mereka menambahkannya, mengkolaborasikannya, maka itu adalah bentuk pertentangan yang itu bisa mendatangkan musibah itu sendiri. Ya. Hati-hati dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Allah Tuhanmu itu benar-benar mengawasi dirimu. Ya, tanamkan pada diri kita adanya mirsad, pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semuanya melalui binaan malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabatnya. Jibril datang dalam bentuk rupa manusia yang sangat tampan, yang sangat bersih. Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kabarkan padaku tentang Islam." Dijawab Rasulullah dengan rukun Islam. Selanjutnya Jibril bertanya tentang rukun iman, dijawab dengan rukun iman. Kemudian Jibril mengatakan apa itu ihsan, dijawab oleh Rasulullah SAW tentang ihsan. Jadi yang tanya mereka Jibril, yang jawab Rasulullah SAW. Ya. Di antara pertanyaan yang sangat yang paling besar, yang termasuk pertanyaan inti adalah Jibril mengatakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Yang mana tiga tingkatan yang mulia dalam Islam. Orang ketika masuk Islam menjadi muslim, tapi belum tentu dia dikatakan mukmin karena masih ada hal-hal yang baru yang merupakan hal yang kotor yang harus dibersihkan dengan dia mempelajari keimanan. Ketika dia menjadi seorang muslim, maka amalannya tercatat, Allah nggak akan menghilangkan. Tapi kemudian ketika dia menjadi seorang mukmin, dia mengimani Allah dengan sebenarnya setelah dia mengetahui rukun iman dan manfaat-manfaat yang lainnya, maka dia akan menjadi seorang mukmin dengan pahala mukmin. Tetapi ingat, derajat tertinggi seorang muslim atau mukmin adalah derajat sebagai seorang muhsin. Orang yang berbuat baik, yang mana orang yang berbuat baik itu ketika dia berbuat, dia tidak kemudian berbuat karena riya, sum'ah, tidak, tapi dia berbuat karena Allah. Ya, kenapa?
Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu betul-betul mengawasi. Ya. Tuhanmu benar-benar mengawasi. Makanya kita bertanya, fa'akhbirna al-ihsan, derajat tertinggi dalam keislaman, yaitu ihsan. Rasul mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun tidak bisa engkau seperti posisi itu, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Maka orang yang katakan dia beribadah dengan kondisi ihsan, mustahil ibadahnya main-main, sholatnya kenceng kayak balapan, ya, puasanya puasa sapi, habis makan dilapi, enggak, ya, janjinya ngapusi, enggak, ya, tampil seperti orang suci, enggak, itu kamuflase. Tetapi apa yang ada di zahir sama dengan apa yang ada di batin. Itu kenapa? Karena dalam tindak tanduknya, dalam apa yang dalam menjadi penilaian hatinya, semua apa yang ada pada dirinya, zahir maupun batin, selalu diawasi oleh Allah. Ini ihsan. Sehingga tidak mungkin orang muhsin itu menjadi munafik. Tidak. Justru dia menjadi orang yang mukmin, yang mana imannya itu unggul ulum. Ya. Kalau kita mengatakan kalimat inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu itu Maha mengawasi, maka kita harus ingat masalah ihsan ini. Derajat tertinggi seorang muslim di sisi Allah adalah derajat ihsan, bukan ma'rifat atau hakikat, tidak, tapi derajat ihsan. Kenapa? Karena dengan inilah dia bisa beribadah kepada Allah dengan betul-betul, dengan sebenar-benarnya. Dia nggak mungkin berani ngomong dusta. Dia nggak akan mungkin berani janji palsu. Dia nggak mungkin berani mengkhianati. Dia nggak mungkin nggak mungkin berani kamuflase. Nggak mungkin. Kenapa? Allah tahu. Kenapa? Inna rabbaka labil mirsad. Ya, Tuhan itu sangat mengawasi. Lihat bagaimana kisah tiga orang yang mati syahid, ya, tiga orang yang dihisab pertama kali. Orang mati syahid, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan kemudian orang menerjemahkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ternyata dengan orang itu, dengan perjuangan dia berjihad sehingga dia dikatakan syahid, atau orang yang mengajarkan Al-Quran, atau orang yang menerjemahkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata gagal total. Gagal total. Kenapa gagal total? Karena ternyata Allah mengetahui niat mereka adalah niat sum'ah, niat riya. Ya, itu. Karena niat riya, maka artinya apa? Karena niat riya, maka artinya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati orang tersebut, maka Allah batalkan, Allah nggak terima. Ketika orang menjadi syahid ditanya, "Fama anta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmatku itu? Orang yang mengatakan, "Ya Allah, aku berperang jalanmu, aku mati syahid." Bohong, dusta, kata Allah. Kau berjuang supaya dikatakan oleh manusia seorang berani, dan telah dikatakan pada dirimu akan diseret moceknya masuk neraka. Begitu. Kenapa? Allah Maha tahu. Makanya Allah mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah tahu pandangan mata yang khianat. Ya. Pandangan mata yang khianat kemana matanya itu? Melirik kanan, ya, atau melihat, atau pura-pura, ya. Pandangan mata khianat. Dia menjulurkan pandangannya ke tempat yang diharamkan. Allah tahu pandangan mata khianat. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Mungkin orang itu nggak terbongkar. Orang mengatakan, "Masya Allah orang ini." Tapi Allah tahu, engkau berbuat demikian supaya engkau dikatakan oleh manusia demikian-demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Terjemah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang penting untuk kita pada pertemuan kali ini adalah kalimat inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu itu benar-benar sangat mengawasi. Dan Allah ketika mengawasi, memata-matai, merekam, itu berarti Allah siap untuk menunjukkan kepada kita apa yang telah kita lakukan. Sebagaimana sering kita bacakan ketika
buku-buku catatan amal manusia disebarkan. Allah katakan, iqra kitabak kafa binafsika alaikal yawma hasiba. Baca buku catatanmu ini, cukup dirimu sendiri sebagai saksi atas perhitungan amalmu saat ini. Kenapa? Kok bisa Ustaz? Ya iya, Allah mengatakan dirinya, inna rabbaka labil mirsad. Kalau sudah demikian lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik satu biji sawi kebaikan, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Dia akan melihat catatannya dan dia akan mendapatkan hasilnya. Sebaliknya, siapa yang berbuat baik sebiji sawi keburukan, dia pun juga akan mendapatkan hasilnya. Ya. Begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya, terlebih kita selepas di bulan Ramadan ini bisa jadi tantangan-tantangan baru terhampar sepanjang kehidupan kita, di hadapan kita, mulai dari timur, barat, utara, selatan, bawah, atau mungkin yang lainnya, ya, yang mana itu membutuhkan kesungguhan kita untuk membentengi diri, karena bila kita nggak betul-betul membentengi diri, kita terjun dalam kemaksiatan atau sesuatu yang mendatangkan murka Allah, dan itu berarti kecelakaan, karena Allah mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal ibadah kita dan menjadikan keistiqomahan kita selalu unggul dan tangguh sampai kita kembali kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam mirsadnya, dalam pengawasannya kepada kita, Allah melihat kita sebagai hamba-hamba terbaiknya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali mengingatkan, tolong pahami ayat ini, inna rabbaka labil mirsad. Ingat, Tuhanmu benar-benar mengawasi dirimu. Ya. Setiap nafas kita, setiap tindak tanduk kita, setiap ucapan kita, setiap gerak-gerik mata kita, setiap apa yang menjadi makna dalam hati kita, dalam niatan-niatan yang kita laksanakan, ya, atau rasa takut dan takwa kita, ingat, Allah mengawasi dengan detail. Jangan sampai kita lengah yang akhirnya muncul keriaan, muncul sum'ah, muncul ujub. Ini bahaya, ini mengotori, ini menghancurkan kita. Bukan surga yang kita dapatkan, malah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan perlindungannya kepada kita dari penyakit riya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa li sa'iril muslimin muslimat innal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.